Baik teman-teman, video kali ini saya akan membahas mengenai Bank Syariah Indonesia (TBK) ya, atau dengan kode sahamnya BRIS. Dengan kode sebelumnya adalah memang BRIS itu adalah kode sahamnya BRI Syariah ya. Nah, kalau dilihat dari segi foundernya ya, BRIS ini memang adalah kepemilikan punya negara Indonesia ya ini. Nah, ada government Indonesia nih foundernya, kemudian CEO-nya bernama Heri Gunardi ya, sejak 1 Februari 2021 berarti beliau adalah merupakan direktur utama pertama, bos pertama ya di Bank Syariah Indonesia. Nah, terus siapa sih gitu ya si beliau ini, Bapak Heri Gunardi ini? Bapak Heri Gunardi memang sebelumnya kalau saya dari jejak digital ya, beliau adalah pernah di HRD Manager. Kemudian profil Pak Heri Gunardi ini memang ini informasinya ya. Jadi beliau juga semenjak lulus dari Amerika, beliau ini memang adalah lulusan Amerika ini ya, jurusan Master of Business Administration dari Universitas Oregon, Amerika Serikat ya. Setelah beliau lulus, kemudian memang untuk secara karir beliau adalah langsung terjun di institusi perbankan ya. Kemudian juga sempat terlibat dalam beberapa merger bank ya. Salah satunya salah satunya adalah ketika mau membangun Bank Mandiri. Jadi Pak Heri ini terlibat secara langsung dalam merger ya, yang tadinya dari Bank Bapindo, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, dan Bank Eksim jadi satu brand baru adalah Bank Mandiri. Beliau juga sempat ada profil di LinkedIn ya, beliau adalah sempat juga sebagai HRD Manager ya. Nah, kemudian juga selain merger Bank Mandiri, beliau juga pernah menjadi direktur Aksa Mandiri Financial, berarti grupnya Mandiri ya. Kemudian juga pernah menjabat sebagai grup Head Wealth Management sekaligus komisaris utama di Aksa Finansial Mandiri ya. Maaf ya, ini bersih ya. Kemudian juga pernah di direksi ya, mulai dari direktur mikro, direktur consumer, direktur distribusi, ada direktur small business network, hingga direktur consumer. Jadi memang Pak Henry ini secara karir di perbankan ya, yang punya kapasitas beliau di perbankan. Nah, ini tentang CEO-nya ya, ini Pak Heri Gunardi nya. Jadi kesimpulan secara karir, pengalaman memang di perbankan. Nah, kemudian saya mungkin mau coba lihat juga ya saham syariah sendiri apakah masuk daftar efek syariah mana gitu ya. Setelah saya coba telusuri ya, BRI Syariah ini saat ini sudah masuk daftar Jakarta Islamic Index 30. Berarti memang BRI Syariah sudah menjadi benchmarknya, salah satu perusahaan yang benchmarknya saham syariah. Nah, cuman kalau saya sendiri belum memasukkan BRI Syariah ke dalam portofolio saya ya untuk investasi saham dan jual beli saham. Jadi saya baru memutuskan perusahaan-perusahaan ini aja ya, yang memang perusahaan ini paling konsisten di Jakarta Islamic Index.
Namun bukan berarti kita tidak juga memperhatikan BRI Syariah ya sebagai perbankan yang sudah listing di Bursa Efek gitu. Nah, kembali ke tadi soal BRI Syariah ya. BRI Syariah, kita coba lihat dari mulai profilnya ya. Nah, ini secara profil kita lihat ya BRI Syariah. Nah, ini secara company profilnya BRI Syariah memang merupakan syariah banking ya. Kemudian shareholdernya, pemilikan sahamnya ada Bank BRI Syariah 17,25%, kemudian Bank Mandiri 50,83%, dan Bank Negara adalah 24,85%. Berarti sekitar, kita coba hitung dulu ya, (17,25 di 50,83 dan 24,85 ya. Jadi 92,53% dimiliki oleh ketiga shareholder tersebut ya. Kemudian berarti kalau dilihat dari semua saham yang ini dimiliki publiknya adalah 7,7% ya. Nah, kemudian tadi sudah dilihat dari segi CEO-nya ya. Board of Director, direktur utama itu adalah Pak Heri Gunardi. Kemudian komisarisnya adalah Pak Adi Warman Akarim. Nah, kebetulan juga saya selama kuliah sering baca buku beliau ya. Kemudian beliau juga adalah orang dosen. Kemudian ini ada ya, saya coba sudah cari. Memang beliau adalah seorang dosen, juga penulis buku. Saya juga banyak mengkoleksi buku beliau ya. Nah, kemudian adalah beliau juga seorang Dewan Syariah Nasional IDM UI ya, masuk sebagai DSN MUI dan pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah. Kemudian tadi udah ya profil. Untuk profil Nah, selanjutnya kita lihat dari segi harga ketika IPO ya. Nah, harga ketika IPO itu 510 ya, 510 rupiah di bulan Mei 2018. Ketika underwriternya ada Bahana Sekuritas, CLSA Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas, dan PT Endo Premier Sekuritas. Nah, dari segi fundamental perusahaannya ya, coba bisa dilihat juga di sini teman-teman. Untuk harga terakhir ya 1.395 per November 2022. Kemudian untuk di cashnya, asetnya ya ada 3705,8 billion ya. Total asetnya ada 2802, billion. Ini ada data untuk di neraca ya, ini ya, kita dilihat. Kemudian ini revenue-nya
19046,3 billion ya. Ini ada garis di sini semua, bisa dilihat ya teman-teman datanya. Jadi kalau dilihat dari earning per share-nya juga ada peningkatan dari tahun ke tahun ya. Nah, untuk yang ini 105 karena masih di kuartal 3. Nanti perbandingannya apakah lebih besar di 2020 nih 171,62 yang dibagikan ya earning per share-nya. Earning per share-nya. Nah, untuk kinerja terakhir ya kuartal 3 ini, kuartal 3 di 2022. Untuk revenue sendiri 14,3 triliun, kemudian net profitnya 3,27. Berarti cara presentasinya net profitnya 3,2 ya teman-teman. 3,2 14,3. Jadi net profitnya 22,37 ya teman-teman. 22,37%. Nah, kemudian secara teknikal, nah ini bisa dilihat teman-teman ya. Nah, ini riwayat harga dari tahun ke tahun, dari 2018 bulan 5 itu 600, kemudian di 2022 juga di 2021 pernah di angka 2070 ya. Kemudian di 2022 jadi secara penurunan 1580, 1595. Nah, sebenarnya kalaupun memang saat ini teman-teman mau coba mengkoleksi ya dengan target nanti dalam setahun tuh ada peningkatan 2070 ini ya. Ini bisa teman-teman mendapatkan keuntungan sekitar 60-70%. Tinggal kita sabar ya selama setahun, investasi jangka panjang. Tapi secara riwayat harga ya memang menurut saya pribadi ya bisa sebagai jadi salah satu saham koleksi ya. Nanti kita beli di harga 1390 ini, mungkin kita simpan ya, mudah-mudahan nanti minimal tahun kemudian bisa menembus lagi di 2070 ya secara harga. Nah, ini untuk targetan dari sekuritas sendiri ya. Mereka menargetkan 1800 kemudian 1900 dan lain-lain. Mungkin itu ya teman-teman ya untuk pagi kali ini mengenai Bank BRI Syariah. Nanti analisis berikutnya saya coba akan analisis lebih mendalam ya mengenai BRI Syariah sendiri. Ini kalau pagi ini mengenai gambaran umum, mudah-mudahan teman-teman juga ada gambaran ya mengenai Bank Bank Syariah Indonesia ya. Jadi saya juga sering keceletot nih. Karena BRIS itu sebelumnya adalah Bank BRI Syariah, tapi sebenarnya sekarang sudah berganti nama jadi Bank Syariah Indonesia. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa bantu like, share, and subscribe. Terima kasih.